Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita selalu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak terasa kita sudah berada di minggu yang terakhir di bulan September. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam satu persekutuan yang indah. Dan mengawali peribadatan kita di saat ini, marilah kita berdiri, kita kidungkan pujian, Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Mari kita tahbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam ibadah kita di pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jemaat persilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kembali kita memuji nama Tuhan. Kita kidungkan PKJ 58 bait yang pertama, Semua yang Tercipta. Mari kita bersama-sama menghayati tata hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semuanya itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Kau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Jemaat menyanyi NKB 19 bait yang pertama, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam
berkah pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pengampunan dosa dan berita anugerah kita sambut dengan pujian PKJ 200 bait yang pertama, Ku Diubahnya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama satu dalam doa untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh memasuki minggu yang terakhir di bulan September. Kami percaya ya Bapa, penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini, karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, kehidupan kami pun selalu Tuhan sertai sampai nanti kami akan memasuki minggu yang terakhir ini. Engkau terus menuntun langkah kami Bapa. Di saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan berita firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perjalanan kehidupan kami, terlebih kehidupan beriman kami. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, saat ini biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami. Isi hati kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga Tuhan, apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membuka firman Tuhan di pagi hari ini, terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14. Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul, Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini.
Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Barang siapa dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara-saudaraku, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita membawa tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi NKB 208 bait yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Sampai senja, nantikanlah raya pada
cukup berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami menaikkan syukur, karena besar cinta kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh dilayakan untuk memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena lewat persekutuan kami di saat ini, Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan. Kami boleh membawa tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan ini layak dipakai untuk menata layan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik, tubuh, jiwa, dan roh kami. Inilah doa kami ya Bapa, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, atau saudara-saudara kita yang saat ini juga sementara ada di laut, yang mungkin juga mengikuti ibadah yang dilaksanakan di Jemaat Kemis Mahanaim. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pasti tahu yang namanya batu, dan banyak sekali kegunaan batu. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi batu dipakai sebagai salah satu bahan yang kuat untuk membentuk satu bangunan. Namun kata batu juga dipakai dalam atau sebagai satu kiasan yang menunjukkan kekokohan atau kekerasan. Biasanya itu kepada hati seseorang, kekerasan hati. Bahkan ada istilah yang berkata kepala batu. Bagi seorang yang tidak mau atau berulang kali dinasehati tetapi tidak mendengar, maka julukan itu dikatakan bahwa orang itu kepala batu. Saudara-saudara, batu juga dipakai sebagai kiasan untuk mencelakai orang lain, yaitu dengan sebutan batu sandungan. Dan inilah saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau berbicara hal itu. Batu sandungan adalah suatu yang menjadi rintangan atau sesuatu yang mendatangkan kesukaran dan sebagainya. Ini dijabarkan dalam Kamus Besar Indonesia. Seorang bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya, seseorang bisa melakukan yang dapat merintangi atau mencelakakan orang lain. Dan saudara-saudara, Alkitab mengisahkan bahwa komunitas Yahudi pertama yang percaya kepada Yesus Kristus sesungguhnya telah menjadi contoh teladan bagaimana kehidupan sesama orang percaya setelah menerima anugerah dari Allah, anugerah keselamatan. Suasana yang saling membangun, saling menguatkan, saling berbagi atau saling memiliki, itu menjadi gaya hidup mereka saat itu. Namun kisah
kisah ini sering dijadikan contoh oleh gereja-gereja, tetapi sungguhnya tidak mudah untuk diaplikasikannya. Tidak sedikit terdengar bahwa di dalam gereja atau anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dalam kehidupannya, masih terjadi tindakan saling menjatuhkan, saling menghakimi, saling menuntut, yang akhirnya satu sama lain tidak lagi saling membangun, tetapi saling menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, hal inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma. Di tengah jemaat yang hidup dengan harmonis sebagai orang percaya, ternyata ada golongan-golongan tertentu yang saling bertentangan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari segi kerohanian yang akhirnya berdampak pada aspek lainnya, yaitu hal etika, moral, bahkan kehidupan sehari-hari. Di dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus sudah sangat sering ingin mengunjungi kota Roma. Namun ia banyak mendapatkan rintangan-rintangan menuju kota Roma. Karena itu sekitar tahun 57 setelah Masehi, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma ketika dia sedang berada di Korintus dalam perjalanan menuju ke Spanyol. Di dalam suratnya, Rasul Paulus hendak menuliskan mengenai inti dari kepercayaan Kristen. Paulus tidak menasihati jemaat ini yang khususnya berbicara tentang dunia ini, tetapi yang ingin Paulus nasihati adalah bagaimana mengenai hidup antara saudara seiman agar mereka saling mengasihi dan tidak menjadi batu sandungan, tetapi mereka harus saling membangun. Rasul Paulus ingin menjelaskan mengenai batu sandungan akan terjadi ketika salah seorang tidak menjalankan perannya dengan baik. Kalau ada orang yang tidak mau melakukan tugasnya dengan baik, Rasul Paulus mengatakan itu akan menjadi batu sandungan. Orang akan berbicara, atau mungkin ada orang yang melakukan perannya berlebihan, bukan tugasnya dia lakukan. Dan itu juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Atau ada orang yang tidak melakukan perannya sama sekali, diam-diam saja. Kemungkinan telah menjadi batu sandungan yang cukup besar. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengingatkan ini. Bahkan ia juga menyadari bahwa di dalam tradisi Yahudi saat itu, masalah makanan dan minuman yang halal maupun yang haram itu sangat kental. Orang-orang Yahudi memiliki aturan-aturan yang sangat ketat mengenai makanan dan minuman yang diklasifikasikan berdasarkan firman Tuhan sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11. Saudara-saudara, hal inilah yang menjadi pertentangan saat itu yang sangat menyolok di jemaat di Roma.
Namun Rasul Paulus mau menekankan bahwa di dalam Kristus sesungguhnya esensi dari aturan-aturan tersebut, yaitu keyakinan pribadi, harus diletakkan di bawah kesejahteraan rohani. Karena kerajaan Allah harus dipermuliakan, bahwa kemuliaan penuh bagi Allah hanya dapat dipertahankan di mana ada kesatuan. Yang utama ialah bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan terus bertumbuh, dan bagaimana totalitas hidup kita di hadapan Tuhan untuk terus berkomitmen melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan yang benar untuk diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sidang jemaat yang beribadah dimanapun, di rumah atau di mana saudara beribadah, tidak dapat dipungkiri, terkadang kita pun menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita itu kita yakini sangat baik, dan ketika orang lain tidak atau melakukannya yang biasa kita lakukan, maka kita akan memvonis bahwa hal itu tidak baik. Dan kita mencoba untuk mempengaruhi orang lain untuk membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita yakini itu baik, termasuk hal makanan atau minuman. Saudara-saudara, ingat, kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada kerajaan Allah, bukan pada kebiasaan atau makanan dan minuman. Sebab nafsu pembimbing kita mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal kebiasaan-kebiasaan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu hanya kita dapati di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara boleh bilang bahwa hal ini yang baik, hal inilah yang betul, yang benar, tetapi sesungguhnya kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan berita selamat dalam firman Tuhan, saat ini mari kita akan mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus yang kita rayakan di minggu yang akan datang. Perayaan kudus ini, perayaan perjamuan kudus ini adalah perayaan perjamuan kudus sedunia. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara anggota sidi jemaat yang sudah mempersiapkan diri atau mau mengikuti perayaan perjamuan kudus sedunia, marilah diundang untuk berdiri dan bersama-sama kita menghayati kembali arti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita dan dunia ini. Saudara-saudara, perjamuan kudus itu setiap kali kita merayakan bukan oleh karena kita sempurna,
melainkan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada perayaan perjamuan nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu, kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan kita masih ada dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah akan menerima kita dalam anugerah-Nya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang dengarkanlah ketika Tuhan Yesus yang tanpa dosa atas kehendak Allah Bapa di sorga mempersiapkan diri untuk menerima kematian dan keselamatan kita dari dosa. Untuk itu dengarkanlah sekarang kesaksian Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman-Nya berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.'" Kita berdoa dalam lagu Omawu Marondo.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita semua berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus terus memandang, mengarahkan pikiran hati kami hanya pada Engkau di dalam kerajaan surga. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami menopang doa untuk seluruh kegiatan yang dilakukan dalam persekutuan jemaat kami Gemis Mahanaim. Tuhan, Engkau ada dalam persekutuan kami. Engkau tak ada dalam pelayanan yang dilakukan, baik pelayanan di rumah ataupun kegiatan-kegiatan di dalam gereja, di kantor gereja. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan. Engkau juga ada di dalam kehidupan jemaat kami. Tuhan, kiranya Tuhan menaungi, melindungi jemaat Gemis Mahanaim dimanapun mereka berada Tuhan, baik mereka yang berada di rumah ataupun mereka yang dalam pelayaran di laut. Tuhan selamatkan mereka, lindungi mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami, kepala keluarga dalam tugasnya sebagai pelaut. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, sertai mereka Tuhan, selamatkan mereka agar mereka boleh sampai di tujuan dengan tidak kurangan suatu apapun. Engkau berkati apa yang mereka kerjakan. Dan juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah, para istri, anak-anak yang terus bertekun di dalam situasi di mana mereka harus tetap berada di rumah. Biarlah kekuatan iman, kepasrahan hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati. Kami berdoa khususnya juga untuk ibu-ibu janda. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka. Engkau memenuhi apa yang mereka butuhkan. Para orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan juga berkati, beri kesehatan, lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan keselamatan tetap mereka rasakan. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk semua pengurus yang ada dalam persekutuan kami, BPMJ, BP3G, dan juga para majelis, dan khususnya juga Tuhan, hamba-hamba-Mu para pendeta. Tuhan Kau berkati, Kau lindungi, jauhkan mereka dari sakit penyakit, selamatkan mereka Tuhan kemanapun mereka melangkah. Para kostor dan juga supir, Tuhan sertai dan selamatkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah
ataupun mereka yang berada di rumah sakit, baik sakit yang baru mereka alami atau sakit yang sudah menahun. Tuhan lindungi mereka, biarlah pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga mau menjauhkan mereka dari keputusasaan. Mereka hanya menyadarkan diri hanya Engkau saja Tuhan, tabib yang ajaib. Khususnya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami atau terserang sakit COVID. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Biarlah kekuatan iman hanya kepada Engkau saja Tuhan. Engkau juga memberi kedamaian bagi mereka. Engkau memberkati segala usaha dokter, para medis, melalui obat-obatan, melalui perawatan, sehingga Tuhan menghadirkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka juga terlindungi, keluarga-keluarga mereka terlindungi, dan mereka senantiasa bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk para pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan aparat menteri. Tuhan juga berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberi jalan terbaik untuk menghadapi berbagai pergumulan yang terjadi di dalam bangsa ini, khususnya Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah hikmat-Mu menaungi kehidupan mereka dan keselamatan terus mengiringi langkah mereka. Terima kasih Bapa. Kami yang hadir, yang beribadah di pagi hari ini, biarlah Engkau terus menaungi kami dengan kuasa kasih-Mu, melindungi kami, menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Bapa kekal dalam kerajaan surga, inilah doa kami yang jauh di bawah sempurna. Kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang saat ini kita sekalian ada di rumah untuk mengikuti peribadatan kita. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 27 September 2020 di Jemaat Gemis Mahanaim. Yang melayani ibadah hari ini Minggu tanggal 27 September 2020 Pendeta Ibu R. Susanto Alanos MTH, dibantu anggota Majelis KWP 2, Organis Penatua Bapak Mario G. Kabuhung, Multimedia Saudara Yosua Sabanari, Saudara Lexi Bogar, dan Saudara Yeri Sundamen. Atas pelayanan Pendeta Ibu Susanto Alanos, Organis serta Multimedia, kami jemaat dan anggota majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu dapat membacanya di laporan keuangan yang akan di-share di WhatsApp grup KWP masing-masing. Ada beberapa pengumuman tambahan. Pertama, ibadah perjamuan kudus. Ibadah perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 secara online. Dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 adalah persiapan perjamuan kudus atau perhadliran. Pengumuman yang kedua adalah
pengumuman pernikahan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB bertempat Gemis Mahanaim Jalan Enggano nomor 52 Tanjung Priuk hendak melangsungkan pernikahan. Nama Yonatan, tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 6/03/1991. Pekerjaan karyawan swasta. Tempat tinggal Jalan Pandemangan 3 Gang 14 RT 004 RW 007 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Anak laki-laki dari suami istri, ayah Peter masih hidup di Jakarta, Ibu Uwi Syok Lian masih hidup di Jakarta dengan nama Eva Amelis Mahambeng, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12/01/1994. Pekerjaan karyawan swasta. Tempat tinggal Jalan Enim 1 nomor 30 RT 007 RW 002 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara. Anak perempuan dari suami istri, ayah Glenn Mahambeng masih hidup di Bekasi, Ibu Meske Amelia Kansil masih hidup di Bekasi. Demikianlah pengumuman ini kami umumkan pertama hari Minggu 27 September 2020. Dan barang siapa merasa berkeberatan terhadap pernikahan ini kiranya dapat mengajukan kepada majelis jemaat setempat atau langsung kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim selambat-lambatnya seminggu sebelum peneguhan pernikahan dilaksanakan. Jakarta 23 September 2020, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Mahanaim, tertanda Ketua Pendeta AI Lantemona Salendea STH, Sekretaris Penatua Alfon A. Takalumang. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah di penghujung peribadatan kita di pagi ini, mari kembali kita memuji Tuhan. Kita kidungkan pujian PKJ 264 bait yang pertama, apalah arti padamu. Dan pujian ini kita nyanyikan sambil berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan meneruskan kehidupan kita bersama berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Lakukanlah
perjalanan kehidupanmu sesuai dengan firman yang sudah kita dengar. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk mengantar pendeta dan majelis ke depan mimbar, jemaat menyanyi Gedung Jemaat 346 bait yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.